tahun kerja di Singapura bukan sukses, malah menjadi tukang angon bebek. Said berdiri sendiri di pintu kedatangan bandara, matanya kosong menembus keramaian yang tak ia kenal. Suara pengumuman terdengar sayup, seolah datang dari dunia lain. 10 tahun hidupnya tertinggal di Singapura, 10 tahun bangun sebelum fajar, pulang saat malam menelan cahaya, dan tidur dengan tubuh remuk serta hati yang sunyi. Ia pulang tanpa siapapun menunggu, tanpa pelukan, tanpa sorak bahagia. Hanya sebuah tas hitam lusuh yang menggantung di bahunya, saksi bisu seluruh penderitaan yang tak pernah ia adukan. Tangannya gemetar saat menggenggam tali tas itu. Di dalamnya tersimpan tabungan 10 miliar rupiah, angka yang bagi banyak orang adalah puncak kesuksesan. Namun bagi Said, uang itu adalah tumpukan waktu yang hilang, doa yang terputus di sepertiga malam, dan air mata yang jatuh diam-diam di kamar sempit negeri orang. Tak ada rasa bangga yang meledak, hanya kelegaan yang bercampur letih, seolah jiwanya baru saja menyelesaikan peperangan panjang. Langkah kakinya terhenti sesaat, ingatannya terseret jauh ke hari ketika ia meninggalkan desa. Ia masih muda, miskin, dan dipandang sebelah mata. Ada tawa kecil yang disembunyikan, ada bisik-bisik yang meremehkan. Pergi sejauh apapun, kau akan kembali sama saja, kata seseorang kala itu. Kalimat sederhana yang menghantam harga dirinya, dan sejak hari itu menjadi bara api yang membakar semangat hidupnya. Said menghela napas panjang. Kepulangan ini bukan sekadar kembali ke tanah kelahiran, melainkan kembali menghadapi masa lalu yang belum sepenuhnya berdamai. Ia takut dinilai gagal, takut dianggap tak berubah, takut melihat kembali wajah-wajah yang dulu meragukannya. Namun lebih dari itu, ia takut jika semua pengorbanannya ternyata sia-sia. Ia memilih duduk di bas ekonomi, berdesakan dengan orang-orang biasa, buruh, pedagang kecil, dan perantau lain yang membawa lelah masing-masing. Tak ada yang mengenal Said, dan ia merasa aman dalam anonimitas itu. Dari jendela bas, ia menatap jalan panjang sambil mendengar keluhan hidup penumpang lain. Saat itu ia sadar, penderitaan bukanlah hak istimewanya seorang. Perjalanan terasa lambat, seperti memberi waktu bagi jiwanya untuk bersiap. Said memejamkan mata, mengingat wajah ibunya yang menua dalam bayangan, dan ayahnya yang selalu diam namun berharap. Ia bersumpah dalam hati, ia tidak akan pulang sebagai orang sombong. Jika hidup telah memberinya rezeki, maka ia ingin rezeki itu menjadi jalan kebaikan. Saat senja turun, bas berhenti di tepi desa. Said melangkah turun dan aroma tanah basah langsung menyergap dadanya. Sawah terbentang luas, angin sore berdesir lembut, dan rumah-rumah sederhana berdiri apa adanya. Dadanya sesak, disinilah ia pernah diremehkan, disinilah mimpinya hampir mati, dan disinilah ia memilih untuk memulai segalanya kembali. Dengan langkah pelan namun teguh, Said memasuki desa. Ia tak membawa kemewahan, tak membawa cerita besar. Ia hanya membawa tekad dan kesederhanaan yang tak pernah ia lepaskan. Ia belum tahu ujian apa yang menantinya, namun satu hal pasti, kepulangannya adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah nasibnya, dan kelak, membuka mata banyak orang. Pagi pertama Said di desa disambut kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Udara dingin menyusup ke tulang, namun justru membuat dadanya terasa hangat. Ia berdiri di depan rumah kayu orang tuanya, rumah yang catnya mulai pudar dan dindingnya menyimpan banyak retakan usia. Tak ada perubahan berarti sejak ia pergi 10 tahun lalu, seolah waktu berhenti menunggu kepulangannya. Ibunya keluar dengan langkah pelan. Rambutnya kini lebih banyak memutih, punggungnya sedikit membungkuk. Saat mata mereka bertemu, air mata jatuh tanpa aba-aba. Tak ada kata yang terucap, hanya pelukan panjang yang menyimpan rindu, penyesalan, dan doa-doa. Yang akhirnya terkabul. Said menggigit bibir, menahan tangis, merasa 10 tahun pengorbanan seolah terbayar dalam satu pelukan itu. Ayahnya berdiri tak jauh, menatap Said dengan mata berkaca-kaca namun tetap diam. Seperti dulu, ayahnya bukan pria yang pandai berkata-kata. Ia hanya menepuk bahu Said pelan, sebuah isyarat sederhana yang mengandung kebanggaan dan kelegaan. Tepukan itu lebih berat dari 1000 pujian. Kabar kepulangan Said cepat menyebar. Tetangga berdatangan, sebagian sekadar ingin memastikan ia benar-benar pulang, sebagian lain membawa senyum penasaran. Mereka melihat Said tetap sama, berbaju sederhana, bicara rendah, dan tak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan besar. Tak ada yang menyangka pemuda itu telah membawa pulang hasil jerih payah yang bisa mengubah desa. Bisik-bisik pun terdengar, ada yang mengira Said gagal di perantauan,
ada pula yang merasa kasihan karena ia kembali tanpa perubahan berarti. Said mendengarnya, namun memilih diam. Ia telah terbiasa dengan penilaian manusia. Baginya, rumah ini bukan tempat pembuktian, melainkan tempat kembali menjadi dirinya sendiri. Sore hari, Said berjalan menyusuri pematang sawah. Langkahnya perlahan, matanya menatap tanah yang dulu sering ia injak saat kecil. Ia teringat mimpinya yang pernah dianggap mustahil. Disinilah semuanya bermula, dan disinilah ia ingin menanam kembali harapannya. Di bawah langit jingga, Said duduk termenung. Ia sadar, desa ini memang tak berubah. Namun justru di sanalah ia melihat peluang. Kesederhanaan desa, kerja keras warganya, dan luasnya alam adalah modal yang tak ternilai. Hatinya bergetar, seakan menemukan jawaban dari pencariannya selama ini. Malam itu, di rumah sederhana yang diterangi lampu redup, Said mengambil keputusan besar dalam diam. Ia tidak akan kembali ke kota, tidak akan mengejar gemerlap. Ia akan tinggal di desa ini, tempat ia pernah diremehkan, dan dari sinilah ia akan membangun masa depan yang tak pernah mereka bayangkan. Keputusan Said untuk menetap di desa membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Mereka mengira Said hanya pulang sementara, mengumpulkan tenaga sebelum kembali merantau. Namun hari demi hari berlalu, dan Said tetap ada, ikut ke sawah, membantu orang tua, dan hidup seperti pemuda desa lainnya. Kesederhanaannya justru memunculkan tanda tanya yang lebih besar. Suatu malam, di bawah cahaya lampu minyak, Said duduk berhadapan dengan ayah dan ibunya. Dengan suara pelan namun mantap, ia mengutarakan niatnya untuk membuka usaha peternakan bebek. Ibunya terdiam, ayahnya menghela napas panjang. Mereka tak menertawakan, namun keraguan jelas terlihat. Bagi mereka, beternak bebek hanyalah pekerjaan kecil yang tak menjanjikan masa depan. Kabar niat Said segera menyebar ke penjuru desa. Orang-orang mulai berbisik, sebagian terang-terangan menganggap Said gila. Jauh-jauh ke luar negeri, pulangnya malah ngurusi bebek, ujar seseorang dengan tawa sinis. Kata-kata itu menusuk, namun Said sudah terlalu lama berdamai dengan ejekan. Di tengah cibiran itu, Said berdiri sendiri di pematang sawah, memandangi hamparan air dan lumpur. Ia teringat masa kecilnya, saat menggiring bebek milik tetangga demi upah seadanya. Dari bebek-bebek itulah ia belajar tentang kesabaran, ketelatenan, dan ritme alam. Bagi Said, bebek bukan sekadar ternak, mereka adalah guru kehidupan. Said mulai menghitung, merencanakan, dan mengamati. Ia mengunjungi peternak kecil di desa-desa sekitar, belajar tanpa gengsi. Setiap malam ia mencatat dengan rapi, menggabungkan pengalaman lapangan dengan ilmu manajemen yang ia pelajari selama bekerja di Singapura. Perlahan, gambaran besar itu mulai terbentuk. Namun keraguan kembali menghantui saat ia melihat wajah orang tuanya yang cemas. Ia tahu, jika gagal, bukan hanya dirinya yang akan menanggung malu, tetapi juga keluarga. Beban itu berat, membuat tidurnya sering terjaga di tengah malam, ditemani suara jangkrik dan doa-doa lirih. Di titik terendah itu, Said menengadah ke langit gelap dan berserah. Ia tak meminta kekayaan, hanya meminta kekuatan untuk bertahan jika jalannya salah. Hatinya menjadi tenang, seolah keyakinannya diteguhkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Keesokan paginya, Said bangkit dengan tekad bulat. Ia memilih bebek sebagai jalan hidupnya, meski harus melawan keraguan banyak orang. Baginya, pilihan ini bukan tentang untung atau rugi, melainkan tentang keberanian setia pada keyakinan sendiri, sebuah langkah sunyi menuju takdir besar yang mulai bergerak. Keputusan Said akhirnya memasuki tahap yang paling menakutkan, memulai. Tanah di pinggir desa yang semula hanya semak dan rawa mulai dibersihkan. Truk-truk kecil keluar masuk membawa bambu, seng, dan pakan ternak. Warga desa menonton dari kejauhan, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi dengan keraguan yang tak lagi mereka sembunyikan. Tak sedikit yang berbisik, menunggu saat Said jatuh agar bisa berkata, "Kami sudah bilang." Modal besar mulai ia keluarkan, jumlah yang bahkan sulit dibayangkan oleh orang desa. 10 tahun bekerja terasa seperti dipertaruhkan dalam satu keputusan. Malam-malam Said dipenuhi hitung-hitungan dan kegelisahan. Jika gagal, ia tak hanya kehilangan uang, tetapi juga kepercayaan orang tua dan harga diri yang ia bangun dengan susah payah. Saat kandang-kandang besar berdiri, rencana Said terungkap sepenuhnya, 100.000 ekor bebek. Angka itu mengejutkan semua orang. Beberapa tetua desa menggeleng tak percaya. Terlalu besar untuk pemula, kata mereka.
Namun Said tahu, setengah-setengah hanya akan membawa kegagalan. Ia memilih langsung melompat ke jurang dengan keyakinan penuh. Bebek-bebek pertama datang dalam truk besar, suara riuhnya memecah sunyi desa. Anak-anak berlarian, warga berdatangan, dan keraguan berubah menjadi kehebohan. Namun di balik keramaian itu, Said berdiri dengan dada berdebar. Ia sadar, sejak saat itu, hidup ratusan keluarga dan masa depannya sendiri ikut bergantung pada makhluk-makhluk kecil bersuara nyaring itu. Masalah mulai datang bertubi-tubi. Penyakit menyerang sebagian ternak, cuaca tak menentu mengacaukan jadwal panen, dan harga pakan melonjak. Setiap kabar buruk terasa seperti pukulan telak. Said nyaris menyerah saat melihat ratusan bebek mati dalam semalam. Ia duduk di tanah berlumpur, menatap kosong, bertanya dalam hati apakah pilihannya keliru. Namun justru di titik itu, sisi lain Said muncul. Ia tak menyalahkan siapapun. Ia bangkit, belajar lebih keras, memanggil ahli, dan memperbaiki sistem. Ia tidur di kandang, ikut membersihkan lumpur, dan memastikan setiap pekerja merasa dihargai. Warga desa mulai melihatnya bukan sebagai orang kaya yang nekat, melainkan pemimpin yang ikut menanggung risiko bersama mereka. Perlahan, keadaan berbalik. Bebek-bebek tumbuh sehat, produksi meningkat, dan pesanan mulai berdatangan. Said membuka lapangan kerja bagi puluhan warga yang sebelumnya menganggur. Gaji dibayar tepat waktu, tak ada perbedaan perlakuan antara pemilik dan pekerja. Rasa hormat yang dulu tak pernah ia dapatkan kini tumbuh tanpa ia minta. Di bawah cahaya pagi yang menerpa kandang-kandang luas, Said berdiri termenung. 100.000 ekor bebek itu bukan lagi sekadar usaha, melainkan bukti bahwa keyakinan yang diejek dapat menjelma kekuatan besar. Ia tahu, ini baru awal. Namun satu hal telah pasti, desa yang dulu meremehkannya kini mulai menggantungkan harapan pada langkah-langkahnya. Kesuksesan 100.000 ekor bebek mengubah wajah desa, namun tidak mengubah wajah Said. Saat orang-orang mulai memanggilnya juragan, ia justru merasa asing dengan sebutan itu. Pagi-pagi sekali, sebelum para pekerja datang, Said sudah berada di pematang sawah dengan 1.000 ekor bebek yang ia rawat sendiri. Tanpa seragam mahal, tanpa sepatu bersih, ia kembali menjadi Said yang dulu, pemuda desa dengan celana digulung dan kaki berlumur lumpur. Keputusan memelihara 1.000 ekor bebek sendiri membuat banyak karyawan kebingungan. Mereka tak mengerti mengapa pemilik peternakan besar masih mau turun ke sawah, menjemur pakan, dan menggiring bebek dengan tangannya sendiri. Bagi Said, itu bukan soal pekerjaan, melainkan cara menjaga hati. Ia takut jarak antara dirinya dan tanah akan membuatnya lupa asal-usul. Di bawah terik matahari, Said mengangon bebek-bebek itu dengan sabar. Setiap langkah kecil, setiap bebek yang terpisah dari rombongan, mengajarkannya kembali tentang tanggung jawab. Ia mendengar riuh suara bebek bercampur angin sawah, dan di sanalah ia merasa paling tenang, lebih tenang dibanding duduk di balik meja kantor atau menghitung keuntungan. Warga desa mulai memperhatikan kebiasaan itu. Ada yang mencibir, menganggap Said hanya pura-pura sederhana. Ada pula yang diam-diam kagum, melihat seorang pemilik usaha besar tetap mau berkotor-kotor seperti mereka. Said mendengar semua penilaian itu, namun memilih tetap berjalan di jalannya sendiri. Suatu hari, seorang karyawan muda bertanya dengan polos, "Pak Said, kenapa Bapak masih melakukan ini semua?" Said tersenyum tipis. Ia menatap sawah yang membentang luas sebelum menjawab pelan, bahwa jika suatu hari semua bebeknya hilang, ia masih tahu cara memulai dari nol. Jawaban itu membuat sang karyawan terdiam, seolah baru memahami arti kekuatan sejati. 1.000 ekor bebek itu menjadi pengingat paling jujur bagi Said. Di sanalah ia belajar bahwa kerja besar selalu berawal dari kerja kecil yang konsisten. Ia tak ingin hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh angka dan laporan. Tangannya harus tetap merasakan lumpur agar hatinya tetap hidup. Malam hari, saat lampu kandang redup dan desa terlelap, Said sering duduk sendiri menghitung hari. Ia tahu, kesuksesan besar selalu mengundang iri dan ujian baru. Namun selama ia masih mampu mengangon bebeknya sendiri, ia percaya dirinya belum tersesat oleh kesombongan. 1.000 ekor bebek itu mungkin terlihat kecil dibanding ratusan ribu lainnya, tetapi justru di sanalah Said menemukan jati dirinya. Kesederhanaan bukan lagi citra, melainkan pilihan sadar, pondasi kokoh yang kelak akan diuji oleh dunia yang semakin keras menatap keberhasilannya. Kesederhanaan Said semakin mencolok seiring berkembangnya usahanya. Saat para pemasok datang dengan mobil mengilap dan pakaian rapi,
Said menyambut mereka dengan kaos polos yang warnanya mulai pudar dan sandal karet yang basah oleh lumpur sawah. Tatapan heran kerap mengiringi setiap pertemuan, seolah mereka sulit mempercayai bahwa pemilik peternakan besar berdiri di hadapan mereka tanpa atribut kebesaran apapun. Orang-orang mulai menilai dari luar. Ada yang berbisik bahwa Said terlalu pelit pada diri sendiri, ada pula yang menganggapnya hanya pencitraan. Mana mungkin orang sukses hidup seperti itu, kata mereka. Said mendengar, namun memilih tidak menjelaskan. Baginya, penjelasan hanya perlu jika hati siap mendengar. Di pasar desa, Said tetap menawar harga sayur seperti biasa. Ia duduk di warung kopi yang sama, meminum kopi pahit tanpa gula, dan berbincang dengan petani tentang cuaca dan panen. Beberapa orang tertawa kecil melihat kebiasaannya yang tak berubah. Namun di balik tawa itu, tumbuh rasa canggung, sebab kesederhanaan Said memantulkan keserakahan yang tak mereka akui. Suatu hari, seorang kerabat jauh menyarankan Said untuk mengubah penampilan. Agar dihormati, katanya. Said tersenyum dan menggeleng pelan. Ia tahu, hormat yang lahir dari pakaian hanya bertahan selama kain itu melekat di tubuh. Ia memilih hormat yang tumbuh dari perbuatan, meski harus menunggu lebih lama. Kesederhanaan itu juga menjadi benteng. Saat keuntungan naik dan angka di laporan membesar, Said sengaja menunda membeli rumah baru atau kendaraan mahal. Ia takut kenyamanan menggerogoti kepekaan. Ia ingin tetap mendengar keluhan pekerja, merasakan panas matahari, dan memahami jerih payah sebelum hasil. Namun pilihan itu bukan tanpa harga. Undangan pertemuan bisnis sering tak lagi datang, sebagian mitra meremehkan profesionalismenya. Ada yang menyepelekan, menganggap Said tak pantas duduk sejajar dengan mereka. Malam-malamnya kembali dipenuhi renungan, apakah ia harus berubah demi diterima, atau tetap setia pada dirinya sendiri. Di tengah kebimbangan, Said kembali ke pematang sawah, menggiring 1000 bebeknya seperti biasa. Di sanalah jawabannya selalu datang. Lumpur yang melekat di kaki dan keringat yang menetes mengingatkannya bahwa hidup bukan tentang terlihat besar, melainkan tetap lurus. Akhirnya, Said menguatkan pilihannya. Ia memilih sederhana, meski disalahpahami. Ia memilih tenang, meski diremehkan. Dan tanpa ia sadari, pilihan itulah yang kelak akan menyeretnya pada pertemuan tak terduga, pertemuan yang akan membuka kembali luka lama dan menguji seluruh keyakinannya. Hari itu Said berangkat ke kota kecil terdekat untuk mengurus kebutuhan usaha. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti biasa, kaos polos, celana kain sederhana, dan sandal yang sudah memudar warnanya. Ia tak menyangka bahwa perjalanan singkat itu akan menyeretnya kembali ke masa lalu yang telah lama ia kubur rapat-rapat. Di sebuah kafe sederhana dekat perkantoran, Said berhenti sejenak. Saat itulah ia melihat sekelompok pria dan wanita seusianya, berpakaian rapi, rambut tersisir licin, dan jam tangan berkilau di pergelangan tangan. Tawa mereka terdengar keras dan percaya diri. Hati Said bergetar ketika satu persatu wajah itu terasa familiar, mereka adalah teman-teman seangkatannya dulu. Pandangan mereka akhirnya bertemu. Sejenak terdiam, lalu senyum-senyum muncul, namun bukan senyum hangat. Ada tatapan kaget, lalu diikuti lirikan cepat dari ujung kepala hingga kaki Said. "Said, kamu?" Salah satu dari mereka bertanya, nadanya setengah tak percaya, setengah meremehkan. Percakapan pun dimulai dengan basa-basi yang terasa dingin. Mereka bercerita tentang jabatan, kantor, dan target karir. Saat giliran Said ditanya, ia hanya menjawab singkat bahwa ia tinggal di desa dan beternak bebek. Tawa kecil langsung pecah, tak berusaha disembunyikan. "Dari dulu sampai sekarang nggak berubah, ya," kata seseorang sambil tersenyum sinis. "Kita pakai kemeja, kamu masih main lumpur." Kata-kata itu disambut tawa yang lebih keras. Said menunduk, dadanya sesak. Luka lama yang ia kira sudah sembuh, kini menganga kembali. Ia bisa saja menjelaskan, menyebut angka, menceritakan keberhasilannya. Namun lidahnya keluh, bukan karena takut, melainkan karena ia tak ingin membuktikan apapun kepada mereka. Ia memilih diam, meneguk air putihnya perlahan, menelan hinaan bersama rasa pahit yang mengendap di dada. Beberapa dari mereka terus melontarkan candaan yang menyamar sebagai lelucon. Said berdiri, meminta diri dengan sopan. Di balik punggungnya, tawa kembali terdengar. Langkahnya menjauh, namun setiap suara itu menghantam ingatannya seperti palu. Di luar kafe, Said menarik napas panjang. Matanya menatap langit yang terik, berusaha menenangkan hati. Ia sadar, pertemuan itu bukan kebetulan.
Itu adalah ujian, apakah ia akan tetap menjadi dirinya sendiri, atau membiarkan kesombongan orang lain meruntuhkan kesederhanaan yang telah ia jaga dengan susah payah. Pertemuan di kafe itu ternyata belum berakhir. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Said menyebar di lingkaran pertemanan lama mereka. Entah disengaja atau tidak, hinaan-hinaan itu seperti menemukan panggungnya sendiri. Said kembali bertemu mereka di sebuah acara kecil di kota, tempat tawa mudah meledak dan harga diri sering dijadikan bahan lelucon. Saat Said melangkah masuk, obrolan seketika melambat. Tatapan kembali menyapu penampilannya yang sederhana. "Ini yang beternak bebek itu, ya." Seseorang berseru cukup keras. Tawa pun pecah, lebih ramai dari sebelumnya, seakan kesederhanaan Said adalah hiburan yang sah untuk dinikmati bersama. Candaan berubah menjadi hinaan yang tak lagi disamarkan. Mereka membandingkan sepatu kulit mereka dengan sandal Said, meja kantor mereka dengan pematang sawah yang mereka bayangkan kotor. Setiap kalimat terasa seperti sengaja diarahkan untuk melukai, seolah masa lalu mereka memberi izin untuk merendahkan. Dada Said bergemuruh, tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia teringat ayahnya yang diam namun teguh, ibunya yang selalu mengajarkan sabar, dan 1000 bebek yang setia menunggu di sawah. Ia tahu, satu kalimat balasan bisa mengubah segalanya, namun juga bisa meruntuhkan apa yang selama ini ia jaga. Seseorang menepuk pundaknya sambil tertawa. "Kapan naik level, Said? Masa sampai tua main lumpur?" Tawa kembali meledak. Waktu seolah berhenti. Said menunduk, menatap lantai, merasakan panas di pelupuk mata. Ia memilih menelan semuanya, membiarkan hinaan itu lewat tanpa perlawanan. Dalam diamnya, Said menyusun napas. Ia sadar, harga dirinya tak bergantung pada pengakuan mereka. Keberhasilan tak selalu perlu diumumkan, dan kebenaran tak selalu perlu dibela. Diamnya bukan kekalahan, melainkan benteng terakhir agar hatinya tak ternodai kebencian. Ia berpamitan dengan sopan dan melangkah pergi. Di belakangnya, tawa masih terdengar, namun semakin jauh, semakin lirih. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga melegakan, seolah ia baru saja melewati badai tanpa harus merusak arah pelayarannya. Malam itu, Said kembali ke desa dengan hati letih. Ia duduk di tepi sawah, ditemani suara jangkrik dan bau tanah basah. Dalam sunyi, ia berjanji pada dirinya sendiri, waktu akan berbicara. Dan saat itu tiba, ia ingin tetap berdiri sebagai Said yang sederhana, tanpa dendam, tanpa kesombongan. Setelah malam yang panjang di tepi sawah, Said bangun dengan mata sembab namun hati yang lebih jernih. Hinaan dan tawa itu masih bergaung di kepalanya, namun tak lagi melukai seperti semalam. Ia sadar, diamnya bukan karena kalah, melainkan karena ia memilih menjaga sesuatu yang lebih berharga daripada ego, ketenangan batin yang telah ia bangun susah payah. Pagi itu, Said kembali ke rutinitasnya. Ia menyusuri kandang, menyapa para pekerja, dan memeriksa bebek-bebeknya satu persatu. Tak ada yang berubah dari caranya bekerja, seolah peristiwa di kota tak pernah terjadi. Namun di dalam dirinya, ada tekad baru yang mengeras, seperti baja yang ditempa perlahan oleh api. Beberapa karyawan sempat mendengar kabar pertemuan itu dan menunggu reaksi Said. Mereka mengira Said akan marah, membalas dengan cerita keberhasilan, atau setidaknya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Namun yang mereka lihat hanyalah Said yang tetap menunduk saat bekerja, tetap ramah, dan tetap adil. Diamnya membuat orang lain justru lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Dalam kesunyian sore, Said duduk di beranda rumah orang tuanya. Ia teringat kata-kata lama ayahnya, bahwa pohon yang berbuah lebat tak perlu berisik agar orang tahu. Saat itulah Said memahami, diam bukan berarti meniadakan suara, melainkan memberi ruang bagi waktu untuk bekerja. Ia mulai memusatkan seluruh energinya pada pengembangan usaha. Sistem diperbaiki, kesejahteraan pekerja ditingkatkan, dan pasar diperluas tanpa banyak bicara. Said percaya, kerja yang konsisten akan berbicara lebih lantang daripada pembelaan diri apapun. Sesekali, luka itu kembali terasa, namun setiap kali amarah muncul, Said mengalihkannya menjadi doa dan kerja. Ia tak ingin kesuksesan lahir dari dendam. Ia ingin keberhasilannya kelak menjadi cahaya, bukan senjata. Hari-hari berlalu, dan desa mulai merasakan dampak diam Said. Pendapatan warga meningkat, anak-anak kembali bersekolah dengan tenang, dan kehidupan perlahan membaik. Tanpa disadari, Said telah menjawab semua hinaan, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perubahan nyata.
Di balik kesederhanaannya, diam Said menyimpan makna yang dalam. Ia tahu, suatu hari nanti, mereka yang tertawa akan melihat sendiri hasil dari pilihan hidup yang ia jaga dengan sabar. Dan saat hari itu tiba, ia ingin tetap berdiri dengan hati yang bersih. Waktu bergerak tanpa suara, namun dampaknya tak pernah salah sasaran. Sementara Said tenggelam dalam rutinitas dan kerja senyapnya, kota mulai bergejolak. Perusahaan-perusahaan yang dulu dibanggakan teman-temannya goyah dihantam krisis dan salah urus. Rapat demi rapat berakhir tanpa kepastian, dan senyum percaya diri itu perlahan memudar. Kabar pemutusan hubungan kerja menyebar cepat. Satu nama, lalu nama lain, hingga daftar itu semakin panjang. Teman-teman Said yang dulu berbicara lantang tentang jabatan kini pulang dengan langkah gontai, membawa kardus berisi sisa-sisa meja kerja. Pakaian rapi tak lagi menyembunyikan kecemasan yang menempel di wajah mereka. Malam-malam mereka dipenuhi hitung-hitungan yang menyesakkan. Cicilan menunggu, tabungan menipis, dan telepon lamaran kerja tak kunjung berdering. Kota yang dulu memberi janji kini terasa dingin dan kejam. Dalam sunyi, sebagian dari mereka teringat pada Said, pada pemuda desa yang mereka tertawakan. Sementara itu, di desa, roda kehidupan Said berputar ke arah berlawanan. Pesanan meningkat, jaringan distribusi meluas, dan kandang-kandang baru berdiri. Ia tak bersorak, tak mengumumkan. Ia hanya memastikan setiap pekerja mendapat haknya dan setiap bebek terawat sebagaimana mestinya. Kontras itu kian terasa ketika salah satu teman lama melihat berita kecil di media lokal tentang peternakan bebek yang menyerap banyak tenaga kerja. Foto buram menampilkan sosok dengan topi caping dan celana digulung Said. Dada mereka sesak, rasa iri bercampur penyesalan mengaduk-aduk pikiran. Pertemuan tak sengaja terjadi di sebuah minimarket. Tatapan yang dulu merendahkan kini menghindar. Basa-basi terasa canggung. Mereka tak lagi bertanya dengan tawa, melainkan dengan ragu, seolah posisi telah bergeser tanpa perlu diumumkan. Said menyadari perubahan itu, namun tetap bersikap sama. Ia menyapa sopan, bertanya sekadarnya, lalu melanjutkan urusan. Di dalam hatinya, ia bersyukur, bukan karena mereka jatuh, melainkan karena hidup telah menunjukkan keadilan dengan caranya sendiri. Roda kehidupan memang tak pernah berhenti berputar. Hari ini seseorang di atas, esok bisa di bawah. Said memahami itu lebih dari siapapun. Karena itu, ia menunduk lebih dalam, bekerja lebih tenang, dan bersiap, sebab ia tahu, ujian berikutnya akan datang bersama kesempatan yang lebih besar. Kesuksesan Said tak datang dengan ledakan besar, melainkan seperti air yang perlahan mengisi wadah hingga penuh. Permintaan terus berdatangan dari berbagai daerah, membuat peternakan kecil itu tumbuh melampaui perkiraan siapapun. Kandang-kandang baru dibangun, lahan diperluas, dan sistem diperbaiki tanpa henti. Desa yang dulu sunyi kini berdenyut oleh aktivitas dan harapan. Jumlah bebek bertambah drastis, dari ratusan ribu menjadi hampir 1 juta ekor. Angka itu terdengar mustahil bagi orang-orang yang dulu meremehkannya. Namun bagi Said, setiap pertambahan bukan sekadar statistik, melainkan tanggung jawab yang kian berat. Ia tahu, semakin besar usahanya, semakin besar pula dampaknya bagi banyak orang. Truk-truk besar kini rutin keluar masuk desa, membawa hasil ternak ke pasar-pasar besar. Nama Said mulai dikenal, bukan sebagai pemuda desa biasa, melainkan sebagai pengusaha yang menggerakkan ekonomi lokal. Meski demikian, ia tetap menolak sorotan. Ia lebih memilih berdiri di balik layar, memastikan roda berjalan tanpa suara gaduh. Keberhasilan itu mengubah wajah desa secara perlahan. Rumah-rumah diperbaiki, warung-warung kembali hidup, dan anak-anak tak lagi berhenti sekolah karena biaya. Warga yang dulu mencibir kini menunduk hormat. Namun Said tetap menyapa mereka dengan cara yang sama, tanpa perbedaan, seolah masa lalu tak pernah ada. Di tengah kesibukan besar, Said masih menyempatkan diri mengangon 1000 ekor bebeknya. Rutinitas itu menjadi jangkar yang menahan dirinya agar tak terombang-ambing oleh pujian dan keuntungan. Setiap sore, ia kembali ke pematang sawah, mengingatkan dirinya bahwa kesuksesan sejati adalah tetap mengenal batas. Berita tentang peternakan bebek di desa akhirnya sampai ke telinga teman-teman lama Said. Kali ini bukan sekadar kabar burung, melainkan fakta yang tak bisa diabaikan. Hati mereka bergejolak, antara kagum, iri, dan penyesalan yang tak terucap. Sosok yang dulu mereka tertawakan kini berdiri jauh di depan. Beberapa dari mereka mulai mencari informasi lebih jauh.
Ada yang diam-diam mengunjungi desa, mengamati dari kejauhan, memastikan bahwa semua itu nyata. Saat melihat Said tetap berpakaian sederhana, rasa malu kian menekan. Mereka sadar, yang berubah bukanlah Said, melainkan nasib mereka sendiri. Menjelang malam, Said berdiri di tengah hamparan kandang yang luas, diterangi lampu-lampu redup. Angin membawa suara ribuan bebek yang riuh namun teratur. Di sanalah ia tersenyum kecil, bukan karena bangga, melainkan karena bersyukur. Ia tahu, puncak bukanlah tempat berdiam, melainkan persimpangan menuju ujian yang lebih berat. Kabar itu datang tanpa aba-aba, seperti petir di siang bolong. Di sebuah grup pesan lama yang nyaris tak aktif, seseorang membagikan tautan berita lokal tentang peternakan bebek terbesar di wilayah itu. Judulnya singkat, namun menghantam, keberhasilan seorang peternak desa yang menyerap ratusan tenaga kerja. Nama Said tercetak jelas di sana. Jari-jari mereka gemetar saat menggulir layar. Foto-foto kandang luas, truk distribusi, dan wawancara singkat menampilkan sosok yang sangat mereka kenal dan pernah mereka remehkan. Tak ada jas, tak ada dasi. Hanya topi caping dan senyum tipis. Seketika, tawa masa lalu berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Percakapan di grup itu meledak. Ada yang menyangkal, mengira itu kebetulan nama. Ada yang marah, merasa dunia tak adil. Ada pula yang terdiam lama, menatap layar dengan mata kosong, menyadari bahwa ejekan mereka telah kalah telak oleh waktu dan kerja keras. Malam itu, masing-masing dari mereka bergulat dengan pikirannya sendiri. Ingatan tentang pertemuan di kafe, tentang sandal lusuh dan kaos polos, kembali hadir dengan wajah yang berbeda. Kini, setiap detail itu terasa seperti cermin yang memantulkan kesombongan mereka sendiri. Sementara di desa, Said mendengar kabar itu dari seorang pekerja yang memperlihatkan ponsel dengan bangga. Ia hanya tersenyum singkat. Baginya, pengakuan bukan tujuan. Ia kembali memeriksa kandang, memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kabar menyentak itu merambat cepat, menembus kota-kota tempat teman-temannya kini bertahan dengan pekerjaan serabutan. Nama Said disebut-sebut dengan nada yang berubah, bukan lagi bahan tertawaan, melainkan contoh yang sulit diterima. Rasa malu menyelinap, memaksa mereka menunduk. Beberapa dari mereka mulai menyusun keberanian. Ada pesan yang diketik lalu dihapus, telepon yang hampir ditekan lalu dibatalkan. Harga diri beradu dengan kebutuhan hidup, dan kebutuhan mulai menang. Di persimpangan itu, mereka menyadari satu hal pahit, kabar tentang Said bukan sekadar berita sukses. Itu adalah penghakiman sunyi atas pilihan hidup mereka sendiri, dan pintu yang pelan-pelan memaksa mereka mengetuk, meski dengan tangan gemetar. Penyesalan tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai tetesan kecil yang perlahan melubangi hati. Teman-teman Said merasakannya satu persatu, di kamar sempit, di meja makan yang sepi, atau di halte saat menunggu panggilan kerja yang tak pernah datang. Bayangan masa lalu muncul tanpa diundang, tawa yang terlalu keras, kata-kata yang terlalu ringan, dan sikap meremehkan yang dulu terasa biasa. Mereka mulai menyadari betapa rapuhnya kebanggaan yang pernah mereka junjung. Jabatan hilang, kartu nama tak lagi berarti, dan pakaian rapi hanya menjadi kostum tanpa panggung. Saat itulah nama Said kembali terucap, kali ini dengan suara lirih dan hati yang tertunduk. Salah satu dari mereka mencoba menghubungi Said, mengetik pesan panjang penuh alasan dan pembenaran. Namun sebelum terkirim, pesan itu dihapus. Apa yang bisa dijelaskan ketika kenyataan sudah berbicara lebih jujur daripada kata-kata? Mereka sadar, penyesalan tak pernah pandai mencari dalih. Di antara mereka, ada yang mulai bertanya pada diri sendiri, sejak kapan mereka menilai manusia dari tampilan? Sejak kapan lumpur dianggap hina dan kemeja dianggap mulia? Pertanyaan-pertanyaan itu tak memberi jawaban, hanya menyisakan rasa kosong yang menekan dada. Rasa menyesal juga berubah menjadi kecemburuan yang pahit. Bukan pada harta Said, melainkan pada ketenangan yang terpancar darinya. Mereka iri pada seseorang yang berhasil tanpa kehilangan diri sendiri, sesuatu yang kini terasa mustahil untuk dikejar. Hari demi hari, kebutuhan hidup memaksa mereka menelan harga diri. Lamaran kerja ditolak, tabungan menipis, dan masa depan tampak kabur. Di tengah keputusasaan itu, satu nama kembali muncul sebagai kemungkinan terakhir, Said. Sementara itu, Said tak mengetahui pergulatan batin mereka secara rinci. Ia hanya merasakan udara desa yang semakin sibuk, dan tanggung jawab yang semakin besar. Namun ada firasat halus di hatinya, seolah masa lalu yang ia diamkan perlahan bergerak mendekat.
Rasa menyesal itu akhirnya menyatu menjadi keputusan. Mereka tahu, untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka harus menundukkan kepala. Bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan untuk menghadapi konsekuensi dari tawa dan hinaan yang dulu mereka anggap sepele. Pagi itu, desa terasa berbeda. Langit cerah, tetapi langkah kaki beberapa orang terasa berat saat menyusuri jalan tanah menuju peternakan Said. Mereka adalah wajah-wajah yang dulu akrab dengan ruang kantor dan pendingin udara, kini berdiri canggung dengan sepatu yang mulai usang dan pakaian sederhana yang dipinjam seadanya. Gerbang peternakan terbuka lebar, ribuan bebek bersuara serempak, menciptakan irama kehidupan yang asing bagi mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, mereka melihat Said, bertopi caping, celana digulung, tangan kotor lumpur, sedang memeriksa kandang dengan tenang. Tak ada perubahan berarti pada dirinya, dan justru itulah yang menusuk hati mereka. Untuk beberapa detik, tak ada yang berani bersuara. Kenangan lama berdesakan di kepala masing-masing. Tawa yang dulu terdengar nyaring kini bergema sebagai penyesalan. Akhirnya, salah satu dari mereka melangkah maju, menunduk dalam-dalam, dan membuka percakapan dengan suara bergetar. Mereka menyampaikan maksud kedatangan, melamar pekerjaan. Kata-kata itu terasa pahit, namun perlu. Mereka mengaku sedang kesulitan, mengaku pernah salah, dan mengaku membutuhkan kesempatan. Setiap kalimat diucapkan dengan hati-hati, seolah takut melukai sisa harga diri yang tersisa. Said menghentikan pekerjaannya. Ia menatap mereka satu persatu, bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan tenang yang sulit ditebak. Dalam diamnya, ada badai kenangan yang berputar, ejekan, hinaan, dan tawa yang dulu ia telan tanpa perlawanan. Beberapa karyawan Said memperhatikan dari kejauhan. Mereka tahu siapa Said, tahu kesederhanaannya, dan tahu keteguhannya. Suasana menjadi sunyi, seolah seluruh peternakan menunggu satu jawaban yang akan menentukan nasib banyak orang. Said menarik napas panjang. Ia tak segera menjawab, bukan karena ragu, melainkan karena ia ingin memastikan hatinya sendiri jujur. Apakah ia siap membuka pintu bagi orang-orang yang pernah meremehkannya? Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan. Said meminta waktu untuk berpikir. Bagi teman-temannya, penundaan itu terasa lebih berat daripada penolakan. Mereka pulang dengan kepala tertunduk, membawa harapan tipis yang bergantung sepenuhnya pada hati seorang pria sederhana yang dulu mereka hina. Malam turun perlahan di desa, membawa sunyi yang terasa lebih berat dari biasanya. Said duduk sendiri di beranda rumah orang tuanya, menatap sawah yang gelap sambil mendengar suara jangkrik bersahutan. Permintaan waktu yang ia ucapkan siang tadi masih menggantung di udara, seperti simpul yang belum ia berani tarik. Kenangan lama datang tanpa izin. Ia kembali melihat dirinya yang dulu, berdiri kikuk di hadapan teman-temannya, mengenakan pakaian sederhana, menerima tawa yang menusuk tanpa sempat membela diri. Setiap ejekan yang dulu ia simpan rapi kini membuka luka yang ternyata belum sepenuhnya kering. Said mengingat betapa beratnya hari-hari di Singapura, ketika ia bekerja tanpa henti sambil menelan rasa rendah diri yang terus menghantui. Ia bertahan bukan hanya demi uang, tetapi demi membuktikan bahwa martabat tidak ditentukan oleh penampilan. Namun malam ini, ia sadar bahwa pembuktian itu memiliki harga yang mahal di hati. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah menolak mereka adalah keadilan, atau sekadar cara lain untuk melampiaskan luka lama. Pertanyaan itu berputar-putar, tak menemukan jawaban. Kesederhanaan yang selama ini ia jaga terasa diuji oleh emosi yang selama ini ia pendam. Di kejauhan, suara bebek-bebek terdengar tenang, seolah mengingatkannya pada pilihan hidup yang ia ambil. Bebek-bebek itu tumbuh karena kesabaran dan ketekunan, bukan karena dendam. Said menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Ia menyadari satu hal pahit, memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Luka lama tetaplah luka, meski waktu telah berlalu. Namun membiarkannya menguasai keputusan berarti mengkhianati prinsip hidup yang selama ini ia pegang. Malam semakin larut, Said berdiri, menatap langit yang bertabur bintang. Dalam diam, ia membuat janji pada dirinya sendiri untuk mengambil keputusan dengan kepala dingin, meski hatinya masih perih. Esok hari akan membawa jawaban. Bagi Said, apapun pilihannya nanti, ia tahu bahwa ia harus menghadapi masa lalu bukan sebagai korban, melainkan sebagai pria yang telah berdamai dengan dirinya sendiri, atau setidaknya, sedang berusaha menuju ke sana. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di sela dedaunan. Said berjalan menyusuri pematang sawah sebelum menuju peternakan,
membiarkan embun membasahi ujung celananya. Semalaman ia nyaris tak terpejam, bukan karena kebisingan, melainkan karena suara hatinya sendiri yang berdebat tanpa henti. Setiap langkah terasa seperti menghitung konsekuensi. Di peternakan, aktivitas berjalan seperti biasa. Para karyawan bekerja dengan ritme yang tertata, bebek-bebek bergerak teratur mengikuti alur yang telah ia susun bertahun-tahun. Said memperhatikan semuanya dengan saksama, menyadari bahwa keputusan hari ini tak hanya akan menentukan nasib segelintir orang, tetapi juga iklim keadilan yang ingin ia bangun di tempat ini. Ia memanggil mandor dan meminta teman-temannya datang kembali siang itu. Ketika mereka tiba, wajah-wajah tegang itu menunggu tanpa banyak bicara. Mata mereka memantulkan harap dan takut sekaligus, harapan akan kesempatan, takut pada penolakan yang akan mengunci masa depan. Said berdiri di hadapan mereka dengan sikap tenang. Ia berbicara pelan, namun setiap kata terdengar jelas. Ia mengingatkan tentang masa lalu tanpa mengungkitnya dengan nada menuduh. Ia menyebut tentang tawa, tentang hinaan, tentang diam yang dulu ia pilih, bukan untuk membuka luka, melainkan untuk memberi konteks pada keputusan yang akan diambil. Keheningan menggantung saat Said berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, menimbang antara kemurahan hati dan tanggung jawab moral. Baginya, memberi kesempatan bukanlah kewajiban, menegakkan nilai adalah keharusan. Ia menyadari bahwa memaafkan tidak selalu berarti memberi akses. Dengan suara mantap, Said menyampaikan keputusannya. Ia menolak lamaran mereka. Alasannya sederhana namun tegas, peternakan ini dibangun di atas saling menghormati dan kerja keras, dan ia tidak ingin memulai hubungan kerja dengan beban masa lalu yang belum tuntas. Penolakan itu bukan dendam, melainkan batas. Wajah-wajah di hadapannya menegang, lalu luruh. Ada yang menunduk, ada yang menghela napas panjang, ada yang menahan air mata. Said menutup pembicaraan dengan kalimat yang menenangkan, ia berharap mereka menemukan jalan lain, dan ia mendoakan agar mereka belajar dari hari ini. Setelah mereka pergi, Said kembali menatap kandang. Hatinya terasa perih, namun pikirannya jernih. Keputusan telah diambil, dan ia menerimanya dengan segala konsekuensinya. Di tengah kesederhanaan yang ia pilih, Said tahu, menjaga nilai kadang berarti berjalan sendiri, meski jalan itu sunyi. Hari-hari setelah penolakan itu berjalan lambat bagi mereka yang pulang dengan tangan kosong. Kota yang dulu terasa ramah kini berubah menjadi labirin pintu tertutup. Lamaran demi lamaran dikirimkan, namun jawaban yang datang hanyalah senyap. Setiap penolakan menambah beban, setiap pagi mengikis keyakinan yang tersisa. Sebagian dari mereka mencoba pekerjaan apa saja, serabutan, upah harian, proyek sementara yang tak pernah bertahan lama. Dasi diganti topi, meja kantor berganti trotoar. Dalam kelelahan, mereka mulai mengingat kembali kalimat-kalimat yang dulu diucapkan pada Said, dan untuk pertama kalinya, kata-kata itu terasa kembali, kini memantul ke diri mereka sendiri. Karma tidak datang sebagai hukuman yang dramatis, melainkan sebagai cermin yang jujur. Kesombongan lama berbalik menjadi pelajaran pahit. Mereka belajar menunggu, belajar ditolak, belajar merendah, hal-hal yang dulu tak pernah mereka pahami saat merasa berada di atas. Di sisi lain, desa terus bergerak. Peternakan Said berkembang dengan ritme yang stabil dan terukur. Sistem diperbaiki, kesejahteraan karyawan ditingkatkan, dan kemitraan baru dibangun. Keputusan sulit yang ia ambil justru menguatkan fondasi usaha, menciptakan iklim saling percaya yang tak tergoyahkan. Kabar tentang kemajuan itu kembali berembus ke kota. Bukan dengan nada iri, melainkan dengan rasa pasrah yang bercampur hormat. Mereka melihat bahwa Said tak berubah, ia tetap sederhana, tetap bekerja bersama karyawannya, tetap menolak gemerlap yang tak perlu. Pada suatu sore, salah satu dari mereka berdiri di tepi sawah desa, hanya untuk memandang dari kejauhan. Ia tak berani mendekat. Dari jauh, ia melihat Said mengangon 1000 bebeknya, berjalan pelan dengan langkah yang pasti. Pemandangan itu terasa seperti pelajaran hidup yang tak tertulis. Kesadaran datang terlambat, namun datang juga. Mereka mulai menerima bahwa setiap pilihan memiliki akibat, dan setiap sikap meninggalkan jejak. Karma bukanlah balas dendam semesta, melainkan rangkaian sebab akibat yang tak bisa dihindari. Sementara senja menutup hari, mereka pulang dengan langkah berat namun hati yang sedikit lebih jujur. Di titik terendah itu, mereka akhirnya mengerti, keberhasilan tanpa kerendahan hati rapuh adanya, dan kesederhanaan, seperti yang dijalani Said, adalah kekuatan yang bertahan lama. Waktu berjalan,
dan musim berganti tanpa pernah meminta izin. Peternakan Said kini berdiri sebagai salah satu yang terbesar di wilayah itu, dengan jumlah bebek yang menembus 1 juta ekor. Truk keluar masuk desa setiap hari, membawa hasil kerja yang tak hanya menghidupi Said, tetapi juga ratusan keluarga yang menggantungkan harapannya pada usaha itu. Meski demikian, Said tak pernah mengubah caranya hidup. Ia tetap bangun sebelum fajar, tetap mengangon 1000 bebeknya sendiri, dan tetap menyapa para pekerja dengan nama mereka masing-masing. Baginya, kesederhanaan bukan citra, melainkan rumah tempat hatinya beristirahat. Orang-orang dari kota datang dengan kekaguman. Ada yang menawarkan kerjasama besar, ada yang menyarankan ekspansi agresif, bahkan ada yang menawarinya kehidupan mewah. Said mendengarkan dengan sopan, lalu memilih seperlunya. Ia tahu, terlalu cepat berlari seringkali membuat manusia lupa arah. Di desa, kisah Said menjadi cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Bukan tentang miliaran rupiah atau jumlah bebek yang fantastis, melainkan tentang sikap. Tentang seseorang yang tak membalas hinaan dengan kebencian, dan tak membalas kesuksesan dengan kesombongan. Sesekali, Said masih teringat teman-temannya. Ia tak lagi menyimpan amarah, hanya jarak yang wajar. Ia berharap mereka menemukan jalan mereka sendiri, seperti ia menemukan jalannya di antara lumpur sawah dan suara bebek yang riuh. Pada suatu senja, Said berdiri di pematang, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Angin membawa bau tanah basah dan jerami, mengingatkannya pada awal mula, pada kepulangan tanpa sambutan, pada tas lusuh, pada tekad yang diam-diam ia genggam. Ia tersenyum kecil. Hidup, pikirnya, tak pernah tentang siapa yang paling keras bersuara atau paling rapi berpakaian. Hidup adalah tentang siapa yang paling setia pada nilai, meski tak ada yang menonton. Dan di sanalah kemenangan sejati itu berada. Bukan di sorak-sorai atau pengakuan, melainkan di ketenangan batin. Kesederhanaan telah menang, dan Said, dengan segala kerendahan hatinya, menjadi bukti bahwa jalan sunyi seringkali membawa seseorang paling jauh.